Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya M. Gifari Areja S. NIM 17011023 akan menjelaskan sedikit tentang termodinamika 2 dan 3 beserta contoh soalnya. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu termodinamika. Nah, termodinamika ialah suatu ilmu yang mempelajari tentang perubahan-perubahan energi yang menyertai suatu proses, baik itu proses fisika maupun proses kimia. Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang hukum termodinamika 2. Apa itu hukum termodinamika 2 atau apa bunyi hukum termodinamika 2? Nah, hukum termodinamika 2 ini berbunyi yaitu membatasi perubahan energi mana yang bisa terjadi dan mana yang tidak. Nah, kalor yang mengalir itu secara spontan dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah dan tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Nah, di sini ada contoh soal termodinamika 2. Nah, sebuah mesin mobil memiliki efisiensi 25% dan menghasilkan kerja sebesar 2820 Joule. Nah, di sini yang ditanya itu hitunglah jumlah kalor yang dibuang oleh mesin itu. Nah, kita ketahui bahwa efisiensi itu sama dengan Pi. Sedangkan W atau usaha yang dihasilkan yaitu sebesar 2820 Joule. Nah, QH ini kalori yang dihasilkan. Nah, dari sini dapat kita lihat rumusnya yaitu Pi sama dengan W per QH. Pi 25% sama dengan 2820 Joule per QH. Nah, 25% ini kita mempersihkan menjadikan desimal menjadi 0,25 dikali QH sama dengan 2820 Joule. Nah, kalor yang dihasilkan atau QH-nya yaitu sebesar 11.280 Joule. Nah, selanjutnya yaitu hukum termodinamika 3. Apa itu bunyi hukum termodinamika 3? Nah, hukum ini menyatakan bahwa pada saat suatu sistem mencapai temperatur nol absolut atau temperatur Kelvin, maka semua proses akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Nah, hukum ini juga menyatakan bahwa entropi benda berstruktur kristal sempurna pada temperatur nol, maka absolut bernilai nol. Nah, di sini ada contoh soal termodinamika 3 di mana pada percobaan Joule beban bermassa 5 kg mengalami perpindahan kedudukan sebesar 2 meter. Nah, jika massa air sebesar 0,2 kg dan percepatan gravitasinya sebesar 10 meter per sekon, maka perubahan suhu air akibat kalor hasil gesekan tersebut sebesar berapa? Nah, kita ketahui bahwa massa beban atau M-nya itu sama dengan 5 kg. Sedangkan delta H atau perpindahan kedudukannya yaitu 2 meter. Massa air atau M kecil sebesar 0,2 kg. Sedangkan kalor jenis airnya atau C sama dengan 4.200 Joule per kilogram. Yang merupakan ketetapan. Sedangkan percepatan gravitasi sebesar 10 meter per sekon pangkat 2. Nah, kita menggunakan rumus Mg delta H sama dengan Mc kali delta T. Kita ketahui bahwa massa bebannya sebesar 5, gravitasinya sebesar 10 dan pergeserannya atau perpindahannya sebesar 2 meter. Sama dengan massa pada air yaitu 0,2, sedangkan C kalornya sebesar 4.200 Joule per kilogram dikali delta T. Nah, karena yang kita cari adalah delta T atau perubahan suhu air. Nah, dari hasil perkalian di atas didapatkan bahwa 100 sama dengan 840 dikali delta T. Nah, delta T sama dengan 100 dibagi 840. Maka delta T-nya sama dengan 0,12 derajat Celcius. Manfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.